Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari luas segitiga pada trigonometri. Namun video ini berbeda karena video ini saya buat untuk melengkapi tugas saya di kampus, yaitu mata kuliah trigonometri. Tapi video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti UMPTKIN, UTBK, SBMPTN, karena soal-soal seperti ini itu pernah muncul ketika saya UMPTKIN dulu. Oke deh, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencari bagaimana sih cara mencari luas segitiga pada trigonometri. Nah, biasanya luas segitiga itu rumusnya kan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, ini kan rumus segitiga pada umumnya ya. Tapi pada video ini kita akan lebih mempelajari yang luas segitiga pada trigonometri. Nah, namanya juga trigonometri, pasti ada sin, cos, dan tangen. Oke, nah di sini ada gambar segitiga ABC. Di sini kita akan mencari luas segitiga pada trigonometri. Pada segitiga ABC berlaku 3 rumus ini. Nah, di mana jika luas segitiga ABC yang diketahui adalah titik B dan titik C dan sin A, maka kita menggunakan rumus 1/2 B kali C kali sin A. Nah, ketika luas segitiga yang diketahui A, B, dan sin C, maka kita menggunakan rumus 1/2 kali A kali B kali sin C. Nah, ketika luas segitiga diketahui titik A, C, dan sin B, maka kita menggunakan rumus 1/2 kali A kali C kali sin B. Nah, ini adalah ketiga rumus ketika kita disuruh mencari luas segitiga pada trigonometri. Oke, sampai sini paham ya guys? Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak. Atau kata lain, kita akan mencari jalan sehingga kita mendapatkan rumus-rumus luas segitiga pada trigonometri ini. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan rumus ini? Langsung saja mari kita lanjut. Oke guys, jadi ini adalah rumus yang pertama dari sebelumnya tadi, luas segitiga pada trigonometri. Rumus pertama yaitu 1/2 kali BC kali sin A. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah ini terbukti atau tidak. Nah, terlebih dahulu kita harus menggambar dari gambar segitiga itu sendiri ya. Di sini saya akan menggambar segitiga, tapi maaf ya karena segitiganya kurang rapi. Di sini kita beri titik dulu yaitu A, B, dan C. Kemudian kita berikan sisi. Di sini sisi A, di sini sisi B, dan di sini sisi C. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus dari segitiga pada dasarnya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, maka kita harus memberikan juga tinggi pada gambar segitiga kita ini. Nah, jadi ini adalah tinggi. Kemudian di sini ada titik D. Mengapa kita kasih titik D? Karena ini kan membentuk suatu titik ya. Nah, dan di sini itu termasuk sudut siku-siku. Oke, untuk tingginya kita berikan simbol sebagai T atau tinggi. Oke, langsung saja mari kita buktikan apakah rumus ini terbukti. Nah, rumus dari segitiga pada dasarnya luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, langsung saja kita masukkan pemisalan kita sebagai segitiga ini, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 alas kita sebut tadi sebagai variabel C. Nah, sehingga kita ganti C. Kemudian tingginya kita juga menggunakan huruf T kecil, maka kita tulis huruf T kecil juga sebagai tinggi. Nah, jadi ini adalah persamaan yang pertama.
Nah, ini persamaan yang pertama ya guys. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, misalkan di sini sudut A yang diketahui. Misalkan yang diketahui adalah sudut A. Diketahui sudut A. Nah, jadi misalkan yang diketahui sudut A ini, maka segitiga A, C, dan D. Nah, jadi ini ya A, C, dan D. Jadi sin A sama dengan T per B. Kenapa sih T per B? Karena ini kan di sini nih. Nah, ini kan T. Nah, dan ini sebagai B yang saya misalkan tadi. Kenapa bukan DK? Karena kalau D itu ini kan D dua ini ya, dua garis ini, sementara kita cuma menggunakan segitiga A, C, D. Nah, sehingga kita menggunakan T per B. Maka bisa kita katakan bahwa T sama dengan B sin A. Kenapa? Karena kita kali silang ini ya. Nah ini anggap dia per 1 di sini. Oke, jadi ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, untuk membuktikan rumus ini, kita substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Nah, persamaan kedua yaitu T sama dengan B sin A. Kemudian persamaan pertama yaitu 1/2 kali C kali T. Nah, sehingga luas segitiga sama dengan 1/2 dikali C dikali T. T ini kita ganti sebagai ini B sin A. Jadi B sin A. Nah, untuk memudahkan kita mencarinya yaitu 1/2 B kali C. Karena B kita buat dia di depan sesuai dengan huruf ya, kali sin A. Nah, jadi rumus yang pertama ini sudah terbukti. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan rumus yang kedua yaitu 1/2 kali AC kali sin B. Nah, seperti yang pertama tadi, kita menggunakan persamaan yang pertama ini, luas dari segitiga yaitu 1/2 kali C kali T. Nah, jadi luas segitiga sama dengan 1/2 kali C kali T. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian untuk rumus yang kedua ini kita misalkan yang diketahui adalah sudut B. Nah, jadi kita misalkan yang diketahui adalah sudut B. Jadi yang ini ya guys. Jadi sin B sama dengan T per A. Nah, jadi sisi hadap dan sisi miring. Oke, jadi sin B sama dengan T per A. Nah, maka di sini kita bisa katakan bahwa T sama dengan kita kali sin B kali A. Jadi A kali sin B. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Seperti sebelumnya, kita langsung substitusi saja persamaan kedua ke persamaan pertama. Sehingga luas segitiga sama dengan 1/2 kali C kali T. T-nya kita ganti seperti persamaan ini, A sin B. Nah, sehingga kita buat A-nya ke depan yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 kali AC kali sin B. Nah, maka rumus yang kedua ini juga terbukti. Oke, setelah membuktikan rumus pertama dan kedua, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Kita buktikan juga apakah benar. Kita masih menggunakan persamaan yang pertama, luas segitiga, yaitu 1/2 kali C kali T. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Jika masih ada yang bingung, kenapa sih Kak di sini C? Padahal kan luas segitiga alas kali tinggi, A kali T. Nah, C ini kita ubah karena di sini di segitiga pada alasnya itu saya berikan variabel C. Nah, ini ya. Oke, jadi ini hanya permasalahan pemisalannya. Jadi terserah kalian mau huruf apa. Oke, langsung saja di sini kita misalkan yang diketahui adalah sudut C. Yang pertama tadi sudah sudut A, yang kedua sudah sudut B, kemudian yang ketiga kita misalkan sudut C yang diketahui. Oke, jadi kita lihat gambarnya dulu.
Jadi jika diketahui sudut C, nah di sini itu kita harus menukar gambar segitiganya. Oke, jadi kita buat segitiga yang baru. Nah, jadi seperti ini ya guys. Nah, di sini kita beri nama A, B, C, dan di sini itu sisi A, di sini sisi B, dan di sini sisi C. Dan ini juga sebagai tinggi, di sini titik D, dan ini tingginya. Oke, yang diketahui adalah sudut C. Nah, jadi T per B. Oke, jadi sin C sama dengan T per B. Nah, seperti yang pertama tadi, kita buat dia sebagai T sama dengan kita kali silang B sin C. Sin C kali B. Oke, sama saja ya. Selanjutnya kita substitusi seperti yang pertama dan kedua tadi. Kita substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama, sehingga luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali B dan kali sin C. Oke, nah jadi ini adalah rumus yang ketiga dan dia juga terbukti. Oke guys, jadi itu dia tadi pembuktian rumus dari ketiga luas segitiga pada trigonometri. Itu hanya tadi pembuktiannya, tapi yang paling penting itu kalian sudah mengetahui rumus dari segitiga yang ini tadi ya guys. Nah, ini kalian harus mengetahui rumus dari ketiga segitiga ini pada trigonometri ya. Oke, kemudian saya akan memberikan contoh soal supaya teman-teman lebih paham lagi. Nomor 1, pada segitiga ABC diketahui sisi A 4 cm, B 5 cm, dan sudut C 30 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, di sini saya akan memberikan trik. Di sini ketika kita menggunakan atau menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu menggambar segitiga ya, karena di sini sudah diketahui bahwa A itu 4 cm, B itu 5 cm, kemudian sudut C itu 30 derajat. Maka di sini sudah sangat jelas kita menggunakan rumus 1/2 kali A kali B dan kali sin C. Kenapa saya mengatakan menggunakan rumus ini? Karena ya sudah diketahui ketiganya dari soal ini. Kita tidak perlu menggunakan rumus sin A, sin B, karena di sini sudah jelas sin C. Oke. Nah, langsung saja kita kerjakan. Jadi 1/2 kali 4, kita ganti A-nya 4, B-nya 5, kemudian sin C berarti sin 30. Jadi 1/2 kali 4 kali 5, 4 kali 5 30, dibagi 4 kali 5 20, dibagi 2 10, kali sin 30 kan 1/2, jadi 10 kali 1/2 5. Oke. Yap, segitu dulu video kali ini guys. Jika teman-teman punya request aku harus buat video apa lagi, silahkan. Tapi video ini khusus untuk melengkapi tugas kuliah. Jadi jangan lupa like dan komen ya guys, untuk menambah nilai di kampus. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.